Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar dari pengalaman tahun kemarin, berikut adalah faktor-faktor penyebab gagalnya calon peserta didik masuk ke SMA atau SMK tujuan. Yang pertama adalah tidak memperhatikan jadwal PPDB. Pengalaman PPDB tahun kemarin itu cukup menjadi pelajaran bagi kalian bahwa masih banyak siswa yang tidak memperhatikan jadwal PPDB, entah itu terlambat, lupa, dan lain-lain. Itu menjadi sebab gagalnya kalian untuk mendaftar ke SMA atau SMK tujuan. Contoh nyatanya itu begini, ya. Ada siswa yang terlambat verifikasi nilai rapor, ya. Maka saat dia ingin mengunduh PIN, ada notifikasi, mohon maaf Anda belum melakukan verifikasi rapor. Nah, akibatnya bagaimana? Akibatnya tidak bisa mendapatkan PIN dan dia tidak bisa mendaftar di 5 tahapan PPDB, karena PIN itu sebagai kunci untuk mendaftar ke 5 tahapan PPDB. Nah, ada banyak cara untuk mengingat jadwal. Anak-anak bisa memanfaatkan alarm HP. Jadi setiap jadwal itu kalau bisa diberi alarm, ya. Kemudian kalian juga bisa mencetak atau screenshot, ya, snapshot jadwal. Kemudian bisa selalu mengikuti perkembangan di medsos. Yang keempat, jika ada YouTube atau channel yang berhubungan dengan PPDB, kalian bisa mensubscribe atau menyalakan loncengnya. Itu akan membantu kalian. Kesalahan yang kedua yaitu salah berkas. Berkas yang kita unggah itu diterima dan diverifikasi oleh petugas PPDB. Nah, berkas yang tidak jelas atau salah, maka itu biasanya akan dilewati anak-anak, ya. Mungkin masih bisa diterima di sekolah yang kekurangan murid, ya, seperti kami ini kekurangan murid, itu masih bisa diterima. Tapi kalau sudah di sekolah yang favorit atau kelebihan murid, itu otomatis akan tereliminasi berkasnya. Jadi harap berhati-hati anak-anak. Contoh kesalahan yang berkaitan dengan berkas itu antara lain: satu, gambar tidak jelas. Kamera kalian kalau memang tidak jelas, itu bisa pinjam kamera teman yang jelas. Nah, yang paling aman itu di-scan dengan menggunakan alat scan. Itu akan, insya Allah akan aman. Kemudian yang kedua, salah mengupload berkas, ya. Yang mestinya itu berkasnya KK, ternyata yang diupload adalah akte kelahiran. Oleh karena itu, diusahakan kalau sesudah memoto atau scan berkas itu filenya diganti, jangan dibiarkan default. Kalau di foto itu kan biasanya filenya namanya IMG ini atau scan ini. Nah, itu diganti. Kalau gambar itu KK, ya tulis kartu keluarga. Kemudian yang ketiga, kurang teliti terhadap berkas. Nah, biasanya ini terjadi pada kakak. Silakan dicek tanggal kakaknya. Itu biasanya terjadi kesalahannya di situ. Kakak kalian itu sudah berumur 1 tahun atau belum? Kalau sudah berumur 1 tahun, ya sudah, tidak usah pakai surat keterangan. Tapi kalau belum, ya harus pakai surat keterangan. Kesalahan yang ketiga itu adalah menyepelekan jalur pendaftaran. Diakui atau tidak, di antara teman kalian, di antara kita itu ada yang mempunyai sifat mager, malas gerak. Nah, kaum mager ini biasanya suka mengakhirkan tugas atau pekerjaan hingga berujung pada lupa jadwal. Nah, anak-anak, seleksi sistem offline dengan online itu beda. Kalau offline, ya, mungkin kalau terlambat masih diterima, ada waktu molor. Tapi kalau sudah pada seleksi online, sekali terlambat 1 detik, ya sudah, gagal. Yang menutup itu bukan manusianya, tapi sistemnya. Yang tidak disadari oleh kaum mager ini adalah bahwa server PPDB itu bisa bermasalah kapan saja. Mereka biasanya berpikir, oh, daftar online itu enak, mudah, tinggal klik-klik, upload, selesai. Padahal pada kenyataannya problem server down dan maintain itu selalu ada pada saat seleksi online. Belum lagi permasalahan seperti pemadaman listrik atau jaringan tiba-tiba down. Kan kita tidak pernah tahu itu. Yang keempat,
pasif dalam mencari informasi. Beberapa di antara kita itu ada yang punya sifat ini anak-anak. Nanti kalau ada info terbaru beritahu aku ya. Itu biasanya itu titip informasi. Itu banyak itu. Nah, grup WhatsApp itu biasanya di silent karena dianggap mengganggu. Nah, mereka ini biasanya lebih suka membuka game online atau suka sering membuka YouTube yang berkonten hiburan, kesenangan. Sehingga berandanya itu yang isinya ya itu-itu aja. Karena yang sering dibuka itu. Nah, jika ada yang tidak paham anak-anak ya, khusus PPDB ini tolong segera ditanyakan kepada teman, kepada guru ya. Banyak sekali sumber informasi yang bisa dicarikan referensi anak-anak ya. Bisa mencari di YouTube, Instagram, Twitter ya dan lain-lain. Nah, karena PPDB ini kesempatannya setahun sekali, maka jika kalian gagal tahun ini, pilihannya ada dua. Kalau tidak ke swasta, ya mengulangi daftar tahun depan. Oke ya. Jadi harap diperhatikan anak-anak. Yang kelima yaitu salah mengisi biodata. Data yang kita isikan itu nanti ya yang berhubungan dengan alamat rumah. Nah, kurang huruf, salah atau kelebihan huruf, biasanya map akan membaca berbeda. Ya, jika terbaca berbeda, otomatis akan mempengaruhi cara pastikan alamat kalian itu sesuai dengan kakak anak. Jadi tolong jangan sampai salah mengisikan data anak. Contoh yang paling sering saya temui anak-anak ya, ini memang fakta. Jadi kalau mengetik itu biasanya hurufnya salah, biasanya kurang huruf, itu masih sering saya temui. Nah, oleh karena itu tolong betul-betul diteliti anak-anak sebelum mengirim ya. Dipastikan jangan sampai salah atau kurang huruf atau kelebihan huruf. Yang keenam, tidak realistis terhadap pilihan. Terlalu tinggi ekspektasi terhadap pilihan sekolah, tidak bisa mengukur antara kemampuan dirinya dengan sekolah pilihan. Kalau enggak ke situ enggak mau intinya ya. Memilih sekolah hanya berdasar kepingin sekolah yang wow, yang wah. Tapi tidak menyadari bahwa kemampuan dirinya hanya biasa-biasa saja, tidak ada yang bisa diandalkan. Nah, ini fakta yang memang terjadi kemarin. Jadi saya diajak sharing dengan seorang wali murid. Nah, dia mempunyai keluhan bahwa anaknya ingin ke sekolah yang paling banyak peminatnya. Padahal anaknya itu malas, tidak disiplin, sering terlambat, sering tidak mengerjakan PR, alpanya juga banyak. Nah, sedang jarak antara rumah dengan sekolah yang dipilihnya itu kurang lebih 40 kilo. Daftar jalur afirmasi itu anaknya orang kaya. Daftar jalur prestasi akademik nilainya pas-pasan. Daftar jalur zonasi rumahnya itu sangat jauh dari sekolah. Kira-kira diterima apa enggak? Sulit ya. Pesan saya untuk kalian yang mengikuti PPDB tahun ini yang ingin mendaftar ke SMA atau SMK negeri, yang pertama perhatikan jadwal dan informasi ya. Yang kedua, usahakan gambar, scan, foto berkas itu jernih dan jelas. Yang ketiga, telitilah berkas ya, berkas apapun itu sebelum diunggah atau dikirim ya. Yang keempat, rajin-rajinlah mencari informasi. Dan yang kelima, sesuaikan pilihan dengan kemampuan kalian. Dan yang terakhir anak-anak, mari kita jadikan pengalaman tahun kemarin, kegagalan tahun kemarin itu sebagai sebuah pelajaran agar tidak terjadi pada diri kita. Oke, itu saja anak-anak faktor-faktor penyebab kegagalan siswa mendapatkan SMA atau SMK tujuan. Dari saya cukup sekian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.